Pak Edi, kalau kita berbicara soal bentuk hukuman, berapa lama itu masih memerlukan kajian yang lebih lama. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita segera lakukan agar kekerasan seksual terhadap anak-anak ini bisa segera dihentikan? Yang pertama saya kira upaya pencegahan tetap harus terus diupayakan. Dan yang kedua memang tadi pemberatan hukuman ini juga harus betul-betul ditegakkan. Selama ini di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas bahwa maksimal hukuman bagi predator kejahatan seksual itu 15 tahun maksimal. Tetapi dalam kenyataannya hukuman-hukuman yang diberikan pada mereka rata-rata jauh di bawah hukuman maksimal. Kemensos tahun lalu juga sempat membuat Satgas Perlindungan Kekerasan terhadap Anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sebenarnya itu tidak dari Kemensos, tapi kita memiliki TRC, ya, tim reaksi cepat sama para pekerja sosial. Itu melibatkan masyarakat atau hanya dari Kemensos atau seperti apa anggota? Jadi kami yang pertama kita memiliki dari Kemensos ada sekitar 800 sampai 1000 pekerja sosial di lapangan di seluruh Indonesia. Tetapi mereka bekerja sama dengan masyarakat. Ada yang bekerja dengan panti, ada yang bekerja sama dengan lembaga. Tetapi di tahun 2015 kami juga bekerja sama dengan Plan Internasional untuk mengembangkan kelompok perlindungan anak desa. Apakah juga termasuk yang ada di Rejang Lebong? Belum sampai ke sana, kita uji coba di 2 wilayah yaitu di NTT sama di Kabupaten Kebumen. Tetapi dari sana itu sudah ada 500 desa yang sudah dikembangkan di mana penduduk-penduduk di sana sudah mengenal, bisa mendeteksi dini kekerasan-kekerasan seksual, sudah bisa melaporkan kalau terjadi di mana-mana. Saya pikir dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, apalagi yang terjadi di banyak-banyak daerah yang jauh, pengembangan kelompok perlindungan anak daerah ini atau lokal yang berbasis masyarakat ini juga semakin mendesak saya kira dilakukan. Mas Ihsan, apakah cukup pemerintah melakukan apa yang tadi Pak Edi sebutkan? Bahkan tadi kalau kita berbicara soal Rejang Lebong ternyata tidak termasuk dari prioritas pemerintah. Padahal di sana tadi Pak Edi menemukan fakta daerahnya sangat berbahaya, sangat rawan. Baik, cukup atau tidak? Jawabannya adalah sesimpel tidak. Kalau sudah cukup, tidak mungkin jumlah kekerasan terhadap anak secara seksual itu meningkat. Saya pikir begini, satu hal, saya melihat bahwa mindset masyarakat itu belum begitu aware, sadar bahwa ketika kekerasan seksual jatuh terhadap anak itu adalah sebuah extraordinary crime. Saat ini kalau orang misalkan sekarang dibawa KPK, ya kan, orang sudah wah ini sebuah kejahatan takut, besar, sebuah kejahatan, takut. itu. Tapi tidak dengan ketika anak itu tertidur di pinggir jalan, anak itu menjadi korban sodomi. Sentuhan psikologis belum begitu menyentuh ke masyarakat. Oleh karena itu saya pikir satu hal yang esensial yang pemerintah perlu lakukan, bagaimana membuat awareness kepada masyarakat bahwa ketika sebuah kejahatan menyentuh anak ataupun menelantarkan anak itu adalah sebuah extraordinary crime. Saya pikir ini penting karena tanpa sebuah pemahaman awareness yang baik, orang tidak akan bisa berubah perilakunya. Saya pikir itu satu. Baik. Pak Saleh, Undang-Undang PKS, penghapusan kekerasan seksual, apakah itu menjadi prioritas untuk dibahas di DPR tahun ini? Jadi pertama perlu saya jelaskan bahwa memang Undang-Undang PKS itu sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Di urutan? Ada pada urutan ke 167 dari 169. Artinya tidak menjadi prioritas ketika itu? Jadi untuk tahun 2016 dari 40 Prolegnas yang sudah dibicarakan dan akan menjadi prioritas itu memang belum masuk untuk tahun 2016. Mengapa belum masuk Pak Saleh? Karena mungkin ada prioritas yang lain yang diajukan oleh pemerintah. Apakah ini artinya pemerintah tidak sensitif terhadap masalah darurat kekerasan terhadap anak ini? Dan saya kira sensitivitas itu kan tergantung daripada desakan masyarakat. Jadi begini, saya mau menyampaikan bahwa ada beberapa situasi di mana prolegnas itu sebetulnya bisa dilengkapi. Katakanlah misalnya sebagai contoh nih, contoh konkret ya. Ketika terjadi aksi terorisme di Jakarta beberapa waktu yang lalu di Jalan Tamrin ya, itu kan kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa besar dan ketakutan yang luar biasa di tengah masyarakat. Lalu karena itu pemerintah atas dasar kejadian itu ada situasi yang sangat darurat menurut mereka tentang ini, maka mereka mengusulkan untuk menambahkan RUU pemberantasan terorisme menjadi prioritas. Artinya ada prolegnas tambahan, itu jadi bisa memediasi. Bahkan sekarang sudah dibahas. Yang tadinya itu mungkin masih nomor berapa gitu, sekarang kan sudah dibahas di DPR. Kalau sekarang pasca kejadian
di Rejang Lebong. Apakah dari pemerintah sudah ada inisiatif untuk memasukkan RUU PKS ini untuk dibahas dalam prolegnas tahun ini? Kemungkinan kan isu ini kebetulan isu ini kan mencuat pada saat DPR reses ya. Jadi mungkin nanti setelah kita kembali ini baru akan ada usulan, karena saya dengar juga dari partai-partai, khususnya dari partai saya, Partai Amanat Nasional, Ketua Umum saya sudah mengatakan bahwa ini akan jadi skala prioritas untuk dibahas di DPR. Mungkin ini akan diikuti oleh partai-partai yang lain atau juga akan disetujui oleh partai-partai lain. Artinya inisiatifnya muncul dari DPR, bukan dari pemerintah? DPR, dan tentu nanti akan dibicarakan dengan bersama pemerintah. Karena untuk membuat sebuah undang-undang itu tidak bisa DPR sendiri, itu harus memang bersama dengan pemerintah. Begitu di dalam undang-undang. Hanya saja inisiatifnya itu nanti mungkin bisa datang dari DPR. Apa poin penting dalam RUU tersebut yang bisa memutus mata rantai kasus kekerasan seksual ini? Saya kira kan ada beberapa klausul yang menurut aktivis perempuan selama ini yang saya pelajari dan saya tanya. Jujur saja saya naskah akademiknya belum terima. Tetapi yang saya tanya langsung kepada para aktivisnya itu menyebut bahwa ada beberapa klausul yang belum termuat di sana. Misalnya tentang kriteria kekerasan seksual. Ya. Dari 14 kriteria yang mereka yakini, mungkin masih ada sekitar 5 kriteria yang sudah masuk di situ. Berarti masih banyak kriteria lain yang belum masuk. Nah tentu itu harus dimasukkan, sehingga dengan demikian rentetannya itu perubahan pada pasal-pasal berikutnya itu jadi luar biasa luas. Kemudian yang kedua tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, itu juga memang harus ada konsep rehabilitasi. Jadi ini kan bagaimana cara mengantisipasinya itu, ya jangan hanya kita kasih hukuman tapi rehabilitasi tidak ada. Kemudian termasuk diantaranya adalah pemberatan hukuman. Dengan harapan bahwa dengan pemberatan hukuman itu ada keadilan ditegakkan, kemudian yang kedua ada menimbulkan efek jerah di tengah-tengah masyarakat. Nah ini tentang kontroversi apakah nanti menimbulkan efek jerah atau dan lain sebagainya, itu saya kira itu urusannya belakangan. DPR yang penting adalah memikirkan bagaimana agar seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada kita itu bisa dibicarakan. Dengan derasnya desakan dari masyarakat dan juga kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, itu adalah merupakan momentum yang sangat penting saya kira bagi kita semua untuk memikirkan bagaimana agar undang-undang RUU PKS namanya itu bisa segera dibicarakan dan dibahas di DPR. Mas Ihsan, apa yang harus termaktub dalam rancangan undang-undang tersebut untuk kita bisa keluar dari permasalahan kekerasan seksual anak ini? Seperti saya coba sampaikan bahwa dalam undang-undang harus termaktub bahwa rehabilitasi adalah menjadi bagian. Jadi kalau ada orang ketangkap terus karena dia melakukan kekerasan seksual, di sana sudah menjadi paket bahwa orangnya harus direhab. Baik itu pelaku maupun korban. Yes, persis. Apalagi korban. Korban sudah pasti yang saya temukan. Korban yang mengalami pemerkosaan, korban pemerkosaan, dia mungkin bisa menyembunyikan, tapi tidak pernah bisa melupakan. Jadi orang yang pernah mengalami korban pemerkosaan itu akan selalu nempel dalam memori sumber hidupnya. Sumber hidup, dalam long term memory. Memori jangka panjang. Kita punya memori jangka pendek dan jangka panjang. Dan ini akan selalu nempel. Alhasil kita harus rehabilitasi adalah bagian yang tidak pernah bisa dipisahkan. Jadi baik untuk pelaku maupun korban. Karena kalau tidak, siklus ini akan terus terjadi sampai kapanpun Indonesia 10 generasi ke bawah ini akan terus terjadi. Adakah contoh keberhasilan di sebuah negara yang bisa kita tiru tingkat keberhasilannya dalam kasus ini? Saya melihat kalau saya tidak salah di Kanada, jadi bahwa orang, bukan cuma di Kanada, saya lupa satu negara di Eropa, entah Jerman saya lupa. Jadi sebagai contoh, ketika dia masuk, katakan dia seorang pedofil, dia itu bukan cuma di penjara. Jadi begitu masuk itu ada sebuah tim, dokter yang harus memberikan medicine, obat-obatan. Dia juga berikan terapi, misalnya dari konsep kami di neuropsikologi, mereka diberikan neurofeedback. Bagaimana mereka dilatih brainwave, gelombang otaknya. Jadi kita mungkin bisa belajar dari mereka. Karena ini masalah manusia. Manusia terdiri dari multidimensi. Ada psikologi, ada biologis, ada sosiologi. Oleh karena itu, ketika ada sebuah permasalahan dalam diri manusia, maka kita memerlukan sebuah tim yang multidisiplin. Baik Pak Syed, terima kasih. Pak Edi, terima kasih. Dan Bang Sa juga terima kasih. Kita akan menunggu bersama apa langkah konkret yang bisa kita lakukan agar permasalahan predator seksualitas terhadap anak-anak ini bisa segera diatasi. Saya Aryo Ardi, undur diri. Sampai jumpa besok. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Mas. Terima kasih Bang.